Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan, nama saya Harito Sujatmiko. Saya kepala SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan artikel dengan judul Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) masa pandemi COVID-19 di SMK Boarding. Studi kasus di SMK Negeri Jawa Tengah. SMK Negeri Jawa Tengah berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/28 Tahun 2014 tanggal 22 April 2014. Tujuannya untuk meningkatkan angka partisipasi kasar dan menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah melalui jalur pendidikan. Syarat untuk masuk menjadi siswa SMK Jateng adalah siswa harus benar-benar dari keluarga tidak mampu dan memiliki prestasi akademik serta berasal dari wilayah Jawa Tengah. Sistem pendidikannya adalah pendidikan reguler dan pendidikan berkarakter, dimulai dari pukul 3:30 pagi sampai jam 22 malam. 3 kampus SMK Jateng, yaitu yang kampus pertama di Semarang, yang kampus kedua di Pati, dan kampus ketiga adalah di Purbalingga. SMK Jateng Pati yang kita jadikan fokus pada artikel ini. SMK Jateng di Pati memiliki 2 kompetensi, yaitu kompetensi APHP dan TPO, Agrobisnis Pengelolaan Hasil Pertanian dan Teknik Bodi Otomotif. Jumlah siswanya adalah 144, terdiri dari 6 rombel, dan setiap rombel ada 24 siswa. Jumlah guru ada 18 dan jumlah karyawan ada 18. Rumusan masalah untuk artikel ini, rumusan masalah adalah pertama, bagaimana pembelajaran jarak jauh PJJ di SMK Jateng Pati di masa pandemi. Yang kedua adalah bagaimana pembelajaran tatap muka PTM di SMK Jateng Pati di masa pandemi. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh PJJ pertama adalah persiapan. Persiapan yang dilakukan pertama adalah mengidentifikasi siswa yang mengalami kendala handphone. Lalu sekolah memberikan satu solusi. Yang kedua adalah diadakan pelatihan guru atau IHT. Yang kita gunakan adalah Microsoft 365, yaitu menggunakan aplikasi Teams. Yang berikutnya adalah membuat grup setiap kelas dan memberikan tutorial tentang Teams kepada siswa. Selanjutnya adalah membuat kelas dengan tim, lalu dibuatlah kelas kolaborasi, yaitu antara guru mapel, guru piket, wakil kurikulum, dan kepala sekolah. Selanjutnya, untuk pembelajaran jarak jauh menggunakan Teams, proses pembelajaran dilakukan masing-masing kelas yang dikelola oleh guru mata pelajaran, dievaluasi oleh wakil kurikulum, guru piket, dan kepala sekolah. Lalu dilakukan evaluasi dan monitoring, dilaksanakan setiap minggu sekali melalui sebuah analisis kegiatan. Untuk hambatan-hambatan yang ada di pembelajaran jarak jauh antara siswa dan guru yang di lapangan adalah satu, tentang kebutuhan kuota internet, karena memang dari keluarga kurang mampu, pulsa ini menjadi satu permasalahan. Walaupun sekolah sudah melakukan bantuan pulsa 1 bulannya 50, tetapi orang tua masih sangat-sangat kekurangan karena kebutuhan kuota sangat-sangatlah besar. Beberapa siswa juga tidak memiliki handphone. Kita arahkan untuk meminjam ke orang tua, meminjam ke saudara, meminjam tetangga. Bahkan ada yang ke sekolah menengah pertamanya atau ke SMP-nya untuk melaksanakan PJJ. Ketika siswa tidak bisa mendapatkan solusi, maka sekolah mengirimkan HP, dalam hal ini adalah dipinjami pihak sekolah. Lalu kendala berikutnya adalah tentang guru produktif. Bahwa kesulitan dalam PJJ ini adalah ketika mengampu pelajaran-pelajaran yang sifatnya adalah praktek. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh secara survei yang pernah dilakukan bahwa kehadiran guru antara 85 sampai
89%. Untuk kehadiran siswa antara 75 sampai ke 83. Sedangkan untuk aktivitas penilaian ring antara 60 sampai ring antara 81. Untuk pemberian tugas ring antara 39 sampai di ring ke 59. Selanjutnya, yang kedua adalah pembahasan tentang pembelajaran tatap muka. Karena setelah awal Oktober di SMK Jateng Padi sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka sebagai sekolah percontohan untuk sekolah sistem boarding. Untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan persiapan-persiapan awal, yaitu penyediaan sarana penunjang yang wajib harus ada, yaitu untuk pencuci tangan dengan air mengalir, menyiapkan hand sanitizer, nanti akan memberikan masker kepada siswa, dan memberikan hand soap kepada siswa, memberikan face shield kepada guru, ya, karyawan, dan siswa, lalu memasang poster-poster yang terkait pandemi COVID-19 atau KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Untuk penataan sarana prasarana melalui penataan ruang kelas, ya, berjarak sesuai dengan prokes, pembersihan ruang kelas, bengkel, pemasangan pesan kesehatan, ya, penataan dan pengelolaan ruang klinik sesuai dengan protokol kesehatan, penataan lingkungan sekolah dan asrama, ya, penataan dinas tempat duduk, ya, baik di ruang kelas maupun di bengkel. Untuk persiapan secara izin bahwa pembelajaran tatap muka sudah mendapat izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Lalu koordinasi, kepala sekolah berkoordinasi dengan tim Satgas Gugus Covid Kabupaten Padi, berkoordinasi dengan kantor cabang dinas wilayah 3, lalu orang tua sudah mengumpulkan, ya, pernyataan kesediaan atau izin, ya, dari orang tua untuk anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka. Yang lebih penting lagi adalah ketika siswa akan sampai atau akan kembali atau akan masuk ke sekolahan atau asrama sudah membawa surat keterangan sehat ataupun hasil rapid test dari daerah masing-masing. Sudah hampir 2 minggu pembelajaran tatap muka dilaksanakan, 93 responden mengisi kuesioner yang kita berikan. Yang pertama adalah tentang perasaan mereka atau perasaan siswa mengikuti PTM, yaitu 73% senang, 24% biasa, dan 3 tidak senang. Untuk pelaksanaan PTM dibandingkan PJJ, maka 77% mengatakan lebih baik, 21 biasa, dan 2 kurang baik. Untuk materi, pemahaman materi antara PTM dengan PJJ, maka 89% akan mengatakan sangat mudah, lebih mudah dengan PTM, dan 10% biasa saja. Untuk protokol kesehatan di sekolah, ya, sudah lengkap, maka 93% mengatakan lengkap, 7% menyatakan sedang, yang kurang tidak ada. Untuk protokol kesehatan di asrama, 77% lengkap, 23% itu sedang, yang kurang tidak ada. Komitmen siswa terhadap protokol COVID, yang menjawab selalu komitmen 94%, yang kadang-kadang 6%, yang tidak pernah komitmen tidak ada. Untuk guru dan karyawan serta siswa mentaati protokol COVID-nya, yang selalu itu 83%, kadang-kadang 15%, dan tidak pernah 2%. Keamanan tentang PTM, maka yang menjawab aman adalah 84%, yang biasa saja adalah 16%. Jika orang tua dimintai untuk apakah PJJ mau dilanjutkan, maka siswa menjawab untuk mengizinkan, dan ada yang belum tahu. Lalu untuk apakah siswa setuju jika PTM ini dilanjutkan, maka yang menjawab setuju sekali 42%, dan menjawab setuju adalah 58%. Karena ada kegiatan-kegiatan yang kita hentikan di SMK Jateng Padi Sistem Boarding ini. Yang pertama adalah kegiatan pesiar. Kegiatan pesiar setiap minggu kita hentikan, ditiadakan untuk sementara, dan kegiatan kunjungan orang tua. Kunjungan orang tua juga kita tiadakan.
dan kunjungan industri juga sementara untuk kita tiadakan dulu. Untuk ekstra kurikuler yang berhubungan dengan guru pengampu dari luar, ini kita coba hentikan untuk sementara. Lalu bagaimana supaya kita memberikan layanan yang plus untuk mengganti kegiatan-kegiatan yang kita hentikan? Maka kepala sekolah berusaha untuk memberikan menyepakati kegiatan-kegiatan atau tambahan, misalnya adalah membangun taman literasi supaya siswa lebih betah di dalam lingkungan sekolahan. Lalu memberi layanan perpustakaan yang lebih luas, ya, memberi layanan lab komputer yang lebih luas. Terus ada kooperasi siswa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan karena dilarang untuk keluar. Lalu dibuka untuk hari Sabtu, yaitu membuat produk-produk kewirausahaan. Untuk hari Minggu, kita adakan olahraga dan seni budaya. Kegiatan-kegiatan plus ini ditujukan untuk siswa biar lebih tetap betah di asrama karena tidak boleh pesiat dan tidak boleh dikunjungi orang tua dan tetap melaksanakan sesuai dengan prosedur COVID. Untuk simpulan, untuk pelaksanaan PJJ, semangat siswa mengikuti PJJ sangat tinggi. Terbukti persentase kehadirannya 75% untuk siswa dan kehadiran guru 80%. Namun, PJJ ini sangat lemah dalam memantau dan menanamkan karakter. Yang kedua, untuk pelaksanaan PTM, pembelajaran tatap muka, PTM di SMK Jateng Padi untuk yang sistem berasrama ini dengan prosedur COVID sangat ketat, ya, untuk pendidikan karakternya berjalan dengan baik. Siswa menjalankan prosedur dengan baik, menyatakan untuk siswa untuk menyatakan PTM dilanjutkan itu sebesar 37% dan yang setuju untuk dilanjutkan 54%. Jadi yang sangat setuju 36% dan setuju 54%. Demikian untuk penampilan materi kami. Kita berpesan, moga-moga pembelajaran tatap muka terus berjalan, ya. Semuanya siswa sehat, semua guru karyawan sehat, kepala sekolah sehat, pejabat-pejabat yang memberi wewenang adalah semuanya sehat. Segera sehat dan terus sehat, terus semangat untuk mencapai dan memajukan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.